Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvia Siswanti, NIM 6019031014. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk plagiasi dan cara mengatasinya. Pengertian plagiarisme. Plagiarisme atau plagiat adalah suatu perbuatan menjiplak ide, gagasan, atau karya orang lain, yaitu yang selanjutnya diakui sebagai karya sendiri atau menggunakan karya orang lain, tanpa menyebutkan sumbernya sehingga menimbulkan asumsi yang salah atau keliru mengenai asal-muasal dari suatu ide, gagasan, atau karya. Terus istilah plagiat berasal dari bahasa Inggris plagiaris atau plagiari serta dalam bahasa Latin plagiarus yang artinya penculik atau penjiplak. Jadi plagiarisme itu adalah tindakan mencuri atau gagasan atau karya intelektual orang lain dan mengklaim atau mengumumkannya sebagai pemiliknya. Terus ada tipe-tipe plagiarisme. Di sini menurut Solistio 2011 plagiarisme itu ada 4, yaitu plagiat ide, plagiat kata demi kata, plagiat sumber, dan plagiat pengarangan. Plagiat ide itu relatif sulit dibuktikan karena ide atau gagasan itu bersifat abstrak dan kemungkinan memiliki persamaan dengan ide orang lain. Terus karena itu perlu bahan bukti yang cukup untuk memastikan adanya plagiarisme. Terus plagiarisme atas ide banyak terjadi dalam kehidupan kesenian dan kebudayaan di Indonesia. Karya film, tari maupun novel lazim diakui sebagai karya adaptasi atau gubahan atau saduran. Terus yang kedua yaitu ada plagiarisme kata demi kata, di mana itu serupa dengan Slavis copy, yaitu mengutip karya orang lain secara kata demi kata tanpa menyebutkan sumbernya. Dianggap plagiarisme karena skala pengutipannya sangat substansial sehingga seluruh ide atau gagasan penulisannya benar-benar diambil. Banyak dilakukan pada karya tulis puisi. Terus yang ketiga yaitu ada plagiat atas sumber, di mana plagiat ini dikatakan plagiarisme karena tidak menyebutkan sumber secara selengkap-lengkapnya, referensi yang dirujuk dalam kutipan. Terus yang keempat itu ada plagiat pengarangan, di mana plagiat ini terjadi apabila seseorang mengaku sebagai pengarang dari karya tulis yang disusun oleh orang lain. Tindakan ini dilakukan dengan kesadaran dan motif kesengajaan dan membohongi publik. Terus yang selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk plagiarisme, di mana menurut Felisa Utorodewa dalam bukunya Bahasa Indonesia, bentuk-bentuk plagiarisme itu yaitu mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri, mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri, mengakui temuan orang lain sebagai kepunyaannya sendiri, terus mengakui karya kelompok sebagai kepunyaannya atau hasil sendiri, terus menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asal-muasalnya. Terus meringkas dan memprafaskan tanpa menyebutkan sumber dan meringkas memprafaskannya itu dengan menyebut sumbernya. Nah, bentuk plagiarisme ini juga mengklasifikasikan 2 bentuk tindakan lainnya, yaitu menggunakan tulisan orang lain secara mentah tanpa memberikan tanda yang jelas. Misalnya dengan menggunakan tanda kutip atau blok alinea yang berbeda, tanda serupa itu diperlukan untuk menunjukkan bahwa teks tersebut dikutip persis seperti tulisan yang tertera dalam sumber kutipan. Terus mengambil gagasan orang lain tanpa memberikan anotasi yang cukup tentang sumbernya. Nah, sementara itu tindakan-tindakan yang tidak tergolong plagiarisme itu ada 3, yaitu menggunakan
informasi yang berupa fakta umum, terus menuliskan kembali dengan mengubah kalimat atau frase opini orang lain dengan memberikan sumber yang jelas. Terus mengutip secukupnya tulisan orang lain dengan memberikan tanda jelas bagian kutipan sumbernya. Terus ada identifikasi plagiarisme. Di sini ada beberapa faktor yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi plagiarisme, yaitu penggunaan kosakata, terus perubahan kosakata, teks yang membingungkan, penggunaan tanda baca, jumlah kemiripan teks, terus kesalahan keejaan yang sama, distribusi kata-kata, struktur sintaksis teks, dan rangkaian-rangkaian panjang kata yang sama, terus order kemiripan antar teks, ketergantungan pada kata atas frase tertentu, terus frekuensi data atau kata, yaitu keputusan untuk menggunakan kalimat panjang atau kalimat pendek, terus teks yang dapat dibaca, dan referensi yang tidak jelas. Terus ada faktor penyebab plagiarisme. Faktor penyebab plagiarisme itu terdapat bahwa ada dua sebab, di mana pendorongnya itu timbul perilakunya plagiarisme itu di kalangan mahasiswa, yaitu dalam menyelesaikan masalah tugas-tugas kuliahan. Nah, kedua faktor itu adalah perkembangan teknologi informasi dan tingginya volume tugas perkuliahan dari dosen dengan teknologi alokasi waktu terbatas. Terus tidak dapat dibantah lagi bahwa perkembangan teknologi informasi setidaknya telah membawa dampak yang cukup besar terhadap perubahan cara manusia dalam menyampaikan dengan cara mendapatkan informasi itu sendiri. Tidaklah terlalu sulit jika seseorang ingin mendapatkan informasi yang dihendaki. Bagaimana tidak seperti yang dinyatakan oleh seorang responden dalam wawancara bahwa semua hanya tinggal mengadu kepada Mbah Google. Maka tidaklah terlalu mengherankan apabila faktor perkembangan teknologi informasi menjadi salah satu penyebab dalam tindakan seorang dalam melakukan plagiarisme. Terus cara menghindari plagiarisme itu ada 3 langkah, yaitu yang pertama menghindari pencurian ide intelektual debt dengan menyitasi sumber orisinal, sumber yang paling representatif atau sumber paling terbaru. Terus melakukan pengutipan dan parafrase, terus menggunakan layanan uji plagiarisme. Langkah berikutnya itu untuk menghindari plagiarisme itu adalah melakukan parafrase, di mana dan meringkas selalu sebutkan sumber asli atau menggunakan kutipan langsung ketika menggunakan frase orisinal. American Philosophical Association telah membuat aturan khusus untuk penulisan kutipan, yaitu apa? Menjelaskan bahwa jika kutipan langsung memiliki kurang dari 40 kata, maka tulis dalam paragraf dengan menggunakan tanda petik. Seperti yang di PPT ini, yaitu buka kurung, tanda petik pertama, dan tanda petik terakhir. Dan diakhiri dengan sitasi sumber orisinal berupa nama belakang penulis, tahun, dan nomor halaman atau paragraf yang memuat tulisan orisinal. Namun, jika lebih dari 40 kata, maka dibuat teks blocks berupa tulisan yang terpisah dan menjorok lebih dari paragraf awal tanpa tanda petik. Terus dan tetap diakhiri dengan sumber sitasi serta nomor halaman tulisan orisinal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada buku Publication Manual of the American Philosophical Association edisi ke-6. Sekian penjelasan dari saya tentang bentuk-bentuk plagiarisme dan cara mengatasinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.